lagi di channel aku Maria. Kali ini aku masih bare face kayak gini karena mau nge-review salah satu complexion yang pastinya seperti di thumbnailnya kalian udah lihat ya. Ini udah banyak beberapa kalian request juga, yaitu produknya Wardah Lightening yang fresh BB tintnya yang seperti ini. Setelah sekian lama ya aku nggak menggunakan BB cream karena memang akhir-akhir ini tuh adanya foundation, terus udah ada skin tint juga ya. Jadi jarang-jarang gitu brand mengeluarkan BB cream dan akhirnya ini sepertinya produk baru ya. Jadi langsung aja, nggak sabar akan aku kupas tuntas dan review di videoku kali ini. Sekalian nyobain bedaknya juga nih, aku beli yang bedak tabur Wardah Lightening Fresh and Liquid Blends Perfectly Smooth Blur Finish Loose Powder. Ya lumayan panjang ya namanya, pokoknya yang bedak taburnya. Karena kayaknya ini juga versi lightening yang baru. Aku nggak tahu sih, dulu udah ada memang versi lightening. Kebetulan aku belum pernah coba yang versi lama juga, jadi aku nggak tahu ini ada reformulasi atau sama dengan yang lama. So nanti langsung kita akan lihat aja ya kayak gimana hasilnya. Buat kalian mungkin yang udah request video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, sekarang dari segi packagingnya, kalau aku lihat sih untuk boxnya ini series Wardah Lightening biasanya memang biru muda kayak gini, tapi di sini ada perpaduan dengan krem. Yang pertama untuk Lightening Fresh BB Tint-nya ini sudah ada namanya ya di bagian depan, dan di sini langsung tertera 2-in-1 Makeup Brightening and Skincare. Jadi berarti dia selain sebagai makeup, ada kandungan-kandungan skincare-nya nih. Seperti yang pertama, pastinya sudah ada SPF 32 PA+++. Jadi ini bisa memberikan proteksi lebih ya ke kulit. Tapi ini emang di wajah aku udah pakai sunscreen ditambah si BB creamnya ini lebih nampol nanti untuk perlindungan ke wajahnya. Dan ada beberapa klaim produk di sini, ada Fresh and Lightweight, udah gitu Blends Perfectly, dan juga Natural Flawless Finish. Nanti langsung kita akan buktikan aja waktu diaplikasikan di wajah aku kayak gimana. Terus untuk detail ingredientsnya ada di samping, aku akan kasih tunjuk detailnya kalau kalian penasaran komposisinya apa-apa aja. Dan di bagian belakangnya ini ada klaim produk. Terus untuk produknya Wardah pastinya nggak usah diragukan lagi, sudah halal dan juga ada nomor BPOM-nya. Jadi aman ya buat kita pakai. Untuk shade yang aku coba ini karena memang first impression, bener-bener bahkan ini belum aku buka ya. Aku kira-kira aja nih, jadi aku beli yang 03 Warm Ivory 23W karena biasanya aku akan cocok di warna yang agak kekuningan. Terus sekarang ke bedaknya, ini juga ada nama produknya di bagian depan. Terus sama 2-in-1 Makeup and Brightening Skincare dengan kandungannya tuh ada SPF 20 PA++. Jadi untuk bedaknya ini juga ada kandungan SPF-nya ya. So pastinya cocok banget karena hari ini memang nanti aku mau pergi seharian, keluar rumah panas-panasan juga. Terus untuk kandungannya nih di sini tertera ada niacinamide-nya nih untuk si bedaknya. Udah gitu airy coat particles. Jadi mungkin partikelnya ringan atau lembut, nanti kita langsung akan lihat aja detailnya. Di bagian sampingnya pastinya sama dengan yang BB creamnya tadi ya, ada detail ingredients-nya. Terus untuk sisi lainnya ada klaim produk, beberapa nih kandungan-kandungannya, nanti aku akan bahas sambil aku aplikasikan di wajah aja. Begitu pastinya udah halal dan juga ber-BPOM. Oh ya, untuk si BB cream ataupun bedaknya ini tuh untuk klaimnya non-acnegenic, udah gitu non-comedogenic dan juga dermatologically tested. Jadi pastinya nggak akan menimbulkan komedo ataupun jerawat ya setelahnya. Berarti aman nih buat kalian mungkin yang acne prone skin. Dan kalau tipe kulit aku sendiri tuh lebih ke normal to oily ya. Untuk jerawatnya aku jarang-jarang. Mungkin paling kalau lagi PMS tuh kadang yang muncul di sekitaran dagu sini. So sekarang aku akan buka nih untuk package dalamnya kayak gimana. Dan sesuai dengan gambarnya di sini harusnya ini untuk package-nya berbentuk tube ya. Yes, ternyata benar seperti ini untuk detailnya. Ini kayaknya memang beda dari yang lama tuh, kayak lebih mengkilat gitu ya series lightening. Jangan ini full doff kayak gini, dominasinya tuh warna krem. Ada warna biru mudanya, tetap nih di atas dan bawah. Udah gitu ada nama produknya dan di bagian belakang ini ada detail nama shade-nya yang aku pakai tadi 03 Warm Ivory 23W. Udah gitu beberapa klaim produknya dan cara pengaplikasian. Netonya sendiri dia ada 30 ml, ini kemarin aku beli harganya kalau nggak salah tuh 50 apa 60 ribu gitu.
Nanti untuk detailnya seperti biasa udah aku tulis dan kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi bawah untuk link harga terupdate-nya. Dan pastinya ini kalau aku buka bagian bawahnya ada aplikator, di sini masih ketutup seperti ini. So untuk produknya pastinya masih steril ya, belum kebuka-buka. Bedaknya juga belum aku buka. Ini sheet yang aku pakai sama 03 Warm Ivory atau 23W. Jadi langsung aja kita lihat kayak gimana bagian dalamnya. Oke, bagian dalamnya seperti ini ya bentuknya, bawahnya bening, atasnya tutup biru. Pokoknya series Lightening selalu kayak gini. Tapi ini kayak warna birunya beda ya dengan yang lama, kayak lebih soft gitu. Dan di sini ada nama produknya Lightening Matte Powder. Dan di belakangnya pastinya ada nama sheetnya, expiry date-nya nih sampai 2026, dan netonya 20 gram. Kemarin kalau nggak salah harganya sekitar 40 ribuan gitu. Sama dengan yang tadi udah aku tulis lengkapnya, kalian bisa langsung cek aja untuk harga terupdate-nya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, sekarang kan aku aplikasikan aja di wajah aku dan aku bakal matiin ring light dulu. Dan seperti ini untuk kondisi pencahayaannya, aku hanya pakai sinar matahari aja karena disitu memang deket kaca. Biar lebih real dan detail aja nanti ya. Walaupun ini sih sebenarnya agak lumayan mendung, jadi ya semoga aja bisa kelihatan tetap jelas. Seperti biasa aku bakal langsung zoom. Seperti ini ya, biar lebih detail lagi. Langsung aja kan aku pakai nih untuk BB creamnya ya, dibuka. Dan aplikatornya tadi kan masih ada penutupnya. Bisa dilepas dulu. Nih, dia segini ya untuk lubangnya, kayak nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Dan untuk petunjuk pengaplikasiannya tuh nggak perlu di shake-shake dulu ya. Kayaknya bisa langsung dipakai, tapi aku udah kebiasaan nge-shake, jadi mending aku shake aja. Biar formulasinya lebih nyatu gitu. Dan barulah aku akan ambil, wow, ini aku 1 kali pencet aja. Udah langsung keambil segini, sebanyak ini. Berarti harus hati-hati ya waktu ngambil karena teksturnya tuh agak cair ternyata. Walaupun ya kental-kental cair gitu lah ya. Untuk warnanya apakah akan cocok di muka aku? Langsung akan aku aplikasikan aja separuh dulu nih di sisi kanan wajah aku ya. Seperti biasa mungkin aku agak nengok-nengok ke sana juga karena di sana ada kaca. Jadi biar lebih detail. Warnanya kayak gini nih, aku langsung totol-totol aja. Semoga saja cocok. Dan area yang mau aku cover tuh bener-bener seperti ini aku ratakan. Dan aku akan blend menggunakan ini kayak puff sponge gitu dari Armando Caruso. Aku suka sih karena ini empuk banget, udah gitu bentuknya segitiga, jadi kayak nyaman aja gitu untuk pakainya. Oke, sejauh ini sih ini ngeblendnya cukup gampang ya. Nih, kalian bisa lihat. Kita ratakan dulu. Oke, di awal kayak gini sih aku merasa agak sedikit cerah ini untuk warna BB creamnya, tapi setelah lama-lama aku ratakan sepertinya masih oke ya, bisa masuk di tipe skin tone aku. Tuh aku bandingkan aja sama leher aku juga masih masuk karena memang ini tuh lebih ke warm tone ya. Biasanya bisa di warna kulit aku yang yellow lebih ke medium light gitu. Jadi sejauh ini sih menurut aku ini ngeblendnya juga cukup gampang ya, kayak cepet gitu karena memang teksturnya agak cair nih, berarti sesuai dengan klaimnya tadi blend perfectly, karena memang kita nggak terlalu effort gitu secara memang teksturnya tadi agak cair ya. Dan waktu aku kasih tunjuk untuk sisi kanan wajahku kayak lebih flawless, pastinya warnanya lebih merata dibandingkan sisi kirinya. Kelihatan banget tuh di area bawah mata aku bedanya kayak gimana, sudah lumayan mengcover. Pas aku zoom kelihatan ya dia ini walaupun matte menurut aku tapi kayak agak sedikit glow, jadi kesannya tuh nggak yang matte banget gitu. Udah gitu untuk noda-noda di pipi aku kayak masih kelihatan samar-samar, tapi untuk noda bekas-bekas jerawat di dagu sudah cukup mengcover. Nih finishnya kalau aku lihat di sekitaran pori-pori ini juga nggak terlalu menyamarkan, tapi kelihatan lebih smooth aja dibandingkan yang sisi kirinya. Dan seperti yang aku bilang ini tuh kayak masih natural kulit aja ya, tapi versi lebih cakepnya karena dia bisa ngeratain imperfection yang ada di wajah aku. Dan nggak apa-apa ini masih kelihatan dikit untuk noda-nodanya. Sekarang aku akan lanjut dulu di sisi kiri wajah ya. Sama dengan yang tadi, ini masih banyak banget di tangan aku. Aku totol-totol, kemudian nanti aku blend. Jadi ini untuk sisi kirinya langsung akan aku cepetin aja. Hasilnya seperti ini di wajah aku. Sebenarnya sih bisa dibilang ini sudah cukup meratakan warna kulitku, tapi memang di area sekitaran noda-noda itu kayak masih ada gitu samar-samar. So sekarang aku akan kasih 2 layer ya di area noda-nodanya aja sama area bawah mata.
dan lanjut di blend lagi. Sejauh ini sih aku layer juga di wajah aku nggak berasa yang berat, masih nyaman. Dan kalau aku lihat nih hasilnya setelahnya bener-bener wow, udah kelihatan mengcover ya, bahkan di noda-nodanya tuh udah tersamar banget. Dan area bawah mata aku udah nutup. Yang aku suka sih dari tadi salvo karena dia tuh agak glow gitu loh. Dan ini sebenarnya masih ada di sini tapi kayaknya di kulit aku udah cukup ya. Jadi sayang sekali harus terbuang. Dan menurut aku sih karena memang teksturnya agak cair, harus hati-hati nih waktu ngeluarin dari sini karena aplikatornya ternyata juga waktu ngeluarin produknya tuh lumayan gede gitu keluarnya. Sekarang aku akan bahas tadi untuk beberapa klaim produknya ya. Untuk finishnya sendiri di sini disebutkan natural flawless finish. Menurut aku memang iya, langsung aja karena aku kasih before afternya ya. Di situ memang kelihatannya tuh flawless. Udah gitu bisa menyamarkan, menutupi imperfection yang ada di wajah aku. Dan kelihatannya tuh natural karena nggak terlalu yang matte banget, sedikit glow gitu di muka. So ini mengingatkan aku sama finishnya Wardah Color Fit yang cushion sepertinya kayak gini juga. Dan kalau bicara tentang klaim selanjutnya nih fresh and lightweight, menurut aku iya. Di muka aku ini kelihatannya fresh karena memang dia sudah bisa menyamarkan imperfection. Udah gitu ringannya iya sih, sejauh ini aku pakai 2 layer sih. Di muka aku nggak ada kesan ketarik, terus masih nyaman juga. Dan kalau kalian di sini juga tertera 2-in-1 Makeup and Brightening Skincare yang mengandung Airy Coat Particle infused with advanced niacinamide. Jadi memang ada kandungan niacinamide-nya juga ternyata untuk si BB creamnya, sehingga muka aku kelihatan fresh yang cerahan juga ya. Dan mampu meratakan warna kulit serta menyamarkan noda hitam dan bekas jerawat sehingga tampilan fresh, flawless, dan cerah. Tadi kan udah bisa lihat itu juga sesuai dengan klaimnya. Di afternya muka aku memang flawless, fresh, dan kelihatan cerahan. Dan selain itu tadi udah disebutkan ada kandungan SPF 32 PA+++, itu bisa melindungi dari paparan sinar UV dan UVB. Dan ternyata ada blue light protection-nya juga, jadi bisa melindungi kalau kita pakai gadget gitu ya. Terus nggak berhenti sampai di situ, masih ada hyaluronic acid, vitamin C, juga allantoin yang biasanya tuh dia bisa melembabkan kulit gitu. Itulah kenapa secara tampilannya kalian bisa lihat juga ya, ini bukan matte yang kelihatan flat gitu di muka, masih kelihatan yang natural kulit aja. Dan itu tadi untuk BB creamnya. Sekarang aku akan lanjut ke bedaknya ya. Di sini aku akan buka dulu. Di bagian dalamnya itu pastinya dia ada puff yang kayak gini. Untuk puffnya sih menurut aku cukup lembut, tapi kayak apa ya, agak tipis sih menurut aku. Jadi nanti kita akan lihat aja waktu dipakai kayak gimana. Dan ini kira-kira muat 2 jari kayak gini ya. Terus di bagian dalamnya dia juga ada lobang-lobangnya. Ini masih ada penutup plastiknya, jadi mesti aku ambil dulu. Oke, dibuka kayak gini. Nih barulah untuk bedaknya kelihatan di sini shade-nya yang warm ivory. Langsung aja kan aku ambil ya beberapa nih, ditutupnya aja kayak gini. Biasanya tuh bakal lebih banyak keambilnya. Warnanya sih kayaknya nggak terlalu yang cerah ya, jadi di sini kelihatan agak coklat-coklat kuning gitu. Dan kita akan pakai puff untuk mengaplikasikan di T-zone aku dulu. Oke, ini memang kurang empuk, tapi sepertinya bedaknya bisa menempel ya. Wow, tapi kayaknya warnanya beda nih. Coba akan aku zoom sedikit. Ternyata warnanya itu kuning tapi agak sedikit orange gak sih? Jadi dia lebih gelap daripada si BB creamnya. Nih di sini udah pakai bedak, dia langsung ngeset matte kayak gini. Terus yang sebelah sini masih glowy. Ya, kita lihat aja ya. Semoga nggak terlalu kegelapan. Karena ternyata warnanya beda. Karena memang agak keringetan, jadi aku voice over aja ya. Jadi di sini aku harus nyalain kipas angin biar makeup aku nggak luntur. Dan di sini sih kelihatannya di sekitaran dahi aku harus banget di tap-tap menggunakan si bedaknya. Karena memang aku tuh super duper keringetan. Cuman lama-lama tuh kayak bedaknya aku kurang suka ya, kayak jadi kurang nempel gitu. So aku pakai puffnya ini dari brand lain, nggak apa-apa lah ya. Biar nanti hasilnya bisa lebih maksimal nempel bedaknya ke muka. Terus karena memang ini warnanya beda sama warna si BB creamnya, harus aku ratain bener-bener ke seluruh permukaan wajah aku, bahkan sampai leher-lehernya juga. So di sini setelahnya seperti biasa aku akan swipe menggunakan brush biar hasilnya lebih natural lagi.
Itu pun di bagian atasnya tuh agak ngegumpal-gumpal karena mungkin aku berkeringat nih. Jadi aku rata-ratain lagi nih menggunakan brush sama tangan. Dan hasilnya kayak gini di muka aku. Pastinya dia lebih matte ya dibandingkan yang sebelumnya tadi. Dan warnanya juga agak beda. Walaupun ya masih oke lah ya, nggak yang jadi gelap banget di muka aku. Tapi agak sedikit orange memang, cuman gak masalah. Nih aku akan zoom aja ya. Jadi karena memang tampilannya lebih matte, sebenarnya aku lebih lega ya, karena memang tipe muka aku tuh normal to oily. So sepertinya akan lebih aman kalau dipakai seharian, karena memang T-zone aku tuh lumayan gampang berminyak. Walaupun ini penampilannya pastinya nggak senatural tadi ya, kelihatan ada sesuatu yaitu bedak di muka, cuman kayaknya masih natural juga sih, nggak terlalu yang kering. Dan sekarang aku mau kasih tunjuk sampai di tahap ini sudah jam 11.32 ya, sekitar setengah 12 siang. So pastinya aku akan selesai makeupku dulu dan nanti aku bakal balik lagi. Oke, seperti ini untuk hasil makeupnya. Aku bakal kasih tunjuk ya, kalau ini tuh flawless makeup tanpa menggunakan setting spray, primer, ataupun highlighter. Jadi kayak matte aja gitu di muka. Dan sebenarnya sih bedaknya kayaknya lama-lama juga bisa nyatu, bahkan malah bisa ngeset bagus gitu loh, sehingga hasilnya flawless gitu kalau aku zoom. So, untuk bedaknya sendiri nih sesuai dengan klaimnya memberikan hasil halus dan menyatu sempurna di kulit dengan formulasi ringan. Memang ya aku rasakan sih ini setelah menggunakan BB cream dan juga bedaknya ini di wajah aku masih cukup ringan ya, walaupun memang sekarang jadi kelihatan kalau ada bedaknya gitu. Dan pastinya masih ada kandungan SPF 20 PA++, dan juga blue light protection. Ini sama ya kayak si BB creamnya. So kalau misalnya di sini ada kegiatan dan aktivitas di luar ruangan, itu nggak perlu khawatir lagi. Nanti kita tinggal lihat aja ya setelah dipakai seharian ini hasilnya kayak gimana. Bakal aku update di akhir video. Pastiin tonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanannya ya. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like, dan sampai ketemu lagi. Bye! Update yang pertama ini sudah mau jam 3 sore, pakainya sekitar 3 jam gitu ya. Sekarang aku mau update hasilnya kayak gimana di wajah aku, masih di rumah aja sih. Penampakannya kayak masih cukup flawless gitu. Bahkan ini di sekitaran hidung aku masih aman, belum berminyak. Agak glow dikit di atas ujung hidung dan coveragenya di bawah bibir, dagu masih kelihatan bagus. So nanti aku bakal update lagi. Sekarang aku lagi mau jalan-jalan sore dulu. Sekalian tes menggunakan masker juga ya. Dan aku nge-mall gitu. Setelahnya bakal aku kasih tunjuk update-nya seperti apa di wajah aku nih. Udah jam sekitar 19.15, pakainya 7 jaman. Mulai kelihatan glowing sih ini di sekitaran T-zone dari hidung sampai di dahi aku. Bahkan di daguku kayaknya udah lumer nih, cuman nggak kelihatan terlalu jelas kalau di HP. Nanti aku bakal update lagi kalau sudah sampai rumah. Udah di rumah aja nih, jam setengah 11, pakainya sekitar 11 jam. Wow, pas buka masker lumayan nempel banyak ya tuh di sekitaran T-zone pada khususnya. Di bagian yang berminyak aku akan tap-tap pakai tisu dulu biar nanti lebih detail kelihatannya kayak gimana. Di lipatan hidung sih nggak terlalu lumer, tapi lumernya itu kayak di bagian atas hidung aku karena pastinya dia nempel-nempel di masker ya. Dan yang paling parah di dagu nih lumayan lumer, udah kelihatan bekas-bekas jerawat aku. Kayak keangkat bedak sama si BB Fresty-nya. Kalau sekitaran pipi masih bagus karena emang area tersebut tidak berminyak ya. Dan ada sedikit bekas di kacamata tuh. Dahi aku juga lumer karena keringat, tapi nggak sehilang itu sih menurut aku, kayak masih ada yang nempel juga. So, melihat hasilnya di wajah aku 4-5 jam masih aman lah ya, tapi kalau lebih dari itu, sepertinya udah agak luntur di sekitaran T-zone. Kalian yang punya tipe kulit berminyak. Buat yang kulitnya normal to dry, menurut aku bakal lebih awet pastinya ya. Nih karena terbukti bedaknya masih ada di wajah, untuk harga segini worth to buy ya buat dicoba, karena masih terjangkau walaupun bukan yang tahan lama banget. Tapi dengan coverage yang kayak gini sih buatku udah oke ya.